Iya, saudara, Shalom, selamat malam sekali lagi buat yang baru bergabung. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Ya, malam hari ini ya temanya adalah dengan apa akan kami balas Tuhan. Dengan apa kami balas karena kasih-Mu ya. Jadi kenapa saya mengambil lagu dengan apa akan ku balas ya, tetapi karena kasih-Mu Tuhan ya, kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kami. Saudara, tadi sore saya membaca satu kesaksian, satu cerita kisah nyata dari seorang bapak tua yang sakit ya. Dia di Itali, dia harus terpaksa dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia dirawat di rumah sakit, dia koma dan harus dibantu dengan pernafasan. Lalu dipakein satu ventilator kepada bapak ini, saudara. Dia umur 93 tahun. Dan ketika dia sadar, saudara, satu hari dia dipakein ventilator itu selang untuk pernapasan. Lalu ketika dia bangun, dokter itu berkata, iya Pak, selamat, akhirnya Bapak bisa melewati masa kritis. Tetapi ya, dia berkata, Bapak harus membayar sewa untuk selang ventilator itu adalah 5.000 euro. Lalu tiba-tiba Bapak itu menangis, saudara. Ya, ketika Bapak itu menangis, sedih, lalu dokter itu berkata, Pak, Bapak nggak usah menangis karena sewa selang pernafasan itu. Bapaknya berkata kepada dokter itu, saya bukan menangisi sewa pernapasan yang 5.000 euro itu, tapi saya menangisi bahwa selama 93 tahun saya bernafas dengan udara yang Tuhan beri buat saya cuma-cuma. Saya tidak bayar 1 sen pun untuk setiap nafas hidup yang saya hirup setiap hari. Kalau Tuhan sudah memberi saya nafas hidup yang gratis selama 93 tahun, apa yang sudah saya berikan bagi Tuhan? Persembahan apa yang saya sudah bisa berikan bagi kasih Tuhan? Saudara, seringkali kita tidak menyadari akan hal itu ketika kita menghadapi persoalan, ketika hari-hari ini keadaan di sekeliling kita terlihat begitu suram. Saya percaya banyak orang yang sedang ketakutan. Saya tahu banyak orang yang sedang khawatir akan apa yang akan terjadi di hari ke depan. Bahkan ya, beberapa jam yang lalu saya juga menerima telepon dari seorang pengusaha. Dia bertanya kepada saya, Ibu, apa yang sedang terjadi? Saya mau tanya Ibu sebagai seorang hamba Tuhan, apa? Dan ini sampai kapan, Bu? Berapa lama kira-kira? Saya hanya bilang, banyak berdoa, Pak. Dekatkan diri pada Tuhan, bertobat, dan bangun mesbah keluarga di rumah. Ketika saya ngomong gitu, Bapak itu berkata, wah, kalau Ibu ngomong begitu berarti memang keadaannya darurat. Saya cuma bilang, nggak ada satupun yang tahu. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan diri. Banyak orang ketakutan hari-hari ini dan tidak lagi bisa melihat anugerah Tuhan, tidak lagi bisa melihat kasih Tuhan. Kita kayaknya disibukkan dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan persoalan yang besar, dan banyak orang lupa bahwa kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, maka kita perlu bersyukur. Ya, karena Tuhan bilang, ya selama masih bisa dikatakan hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, saya pengen kita sama-sama baca dari Mazmur 13 hari ini. Ya, ini ditulis oleh Daud, saudara. Ya, judul perikopnya adalah doa kepercayaan. Mazmur 13 ayat yang pertama. Ya, bagi saudara yang mau membuka bersama-sama saya malam ini, silakan. Karena saya melihat saudara ada yang mengirimi foto. Setiap mesbah doa ini satu keluarga sudah duduk di depan komputer dan mereka semua membawa Alkitab. Wow, Tuhan tahu kesungguhan hati saudara untuk mencari Dia. Ya, Mazmur 13 ayat yang pertama, di sana judulnya adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, yang ditulis oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Ya, berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus.
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di dalam kesesakannya, Daud berdoa kepada Tuhan. Mungkin apa yang Daud rasakan saat ini itu seperti yang kita alami hari-hari ini. Ya, Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saya tahu di luar sana ada orang yang berkata, Tuhan apa yang sedang terjadi? Kenapa Tuhan meninggalkan aku dalam keadaan yang berkekurangan? Rasanya tidak ada lagi pertolongan. Ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ketika Daud akan dibunuh, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah bagi dia karena kematian ada di depan mata. Daud datang menghampiri hadirat Tuhan. Dia berdoa. Dia meluapkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dia tanya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Ayat yang ketiga di sana dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Kematian berada di depan matanya Daud. Ya, dia bilang, kiranya Tuhan jawab aku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bahkan Daud tidak berani untuk tertidur karena dia takut kalau dia tidur dia akan mati. Karena banyak orang yang mengejar dan ingin membunuh dia, saudara. Sewaktu-waktu kematian itu bisa datang. Kenapa? Karena seorang raja yang sedang mencari Daud untuk dibunuh. Bahkan untuk tidur pun Daud nggak berani. Daud takut. Tadi sore saya juga ditelepon oleh seorang ibu. Dia juga seorang pelayan Tuhan dan dia terinfeksi virus corona, saudara. Dia berkata, ibu doakan saya sedang berjuang dan rasanya begitu berat nafasnya. Dia berbicara ya terpotong-potong. Saya berdoa bersama-sama dengan dia. Saya bilang, ibu, ya, taruhlah harapmu kepada Tuhan dan lihat betapa cinta kasih Tuhan itu. Jangan fokus kepada sakitmu hari ini, tapi bersyukur karena engkau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidupmu. Lalu saya berdoa bersama-sama dengan dia. Dia bilang, iya bu, saya juga seorang pelayan Tuhan. Setiap hari, saya mungkin dulu pelayan Tuhan yang hanya sekedar pelayan Tuhan tapi tidak dengan hati. Tapi di saat-saat saya terbaring ini karena terkena corona, saya setiap hari kerjaannya mendengar firman-firman Tuhan. Dan yang saya heran, dia bilang, ketika saya mendengar setiap firman itu rasanya masuk ke dalam hati. Saya bilang, bu, itulah seringkali Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu. Rasanya sulit, rasanya sakit, tetapi disitulah kita mengalami Tuhan. Ya, Daud berkata, aku tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ayat yang keempat, Daud berkata di sana, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Banyak yang mau mengejar Daud dan membunuh dia. Ayat yang kelima, tetapi aku, perhatikan judul perikopnya adalah doa kepercayaan. Di awal 1, 2, dan 3 Daud datang dan 4 mencurahkan semua isi hatinya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. Dia mencurahkan apa yang dia rasakan. Saudara, ketika engkau merasa lemah, datang di kaki Tuhan. Engkau pengen nangis-nangis di kaki Tuhan. Engkau pengen teriak-teriak di kaki Tuhan. Tapi jangan lupa, ya, di akhir doanya Daud berkata begini, saudara, ayat yang kelima, tetapi aku Tuhan, ya, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam tekanan yang begitu hebat, di dalam penderitaan dan kesesakan yang begitu berat, Daud tetap berkata, tetapi aku Tuhan, ya, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, hari ini mungkin kita belum melihat
apa yang ada di depan mata. Kita mungkin belum melihat pertolongan, kita mungkin belum melihat jawaban doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi katakan pada dirimu malam hari ini, tetapi aku Tuhan, ya, aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kenapa saudara? Karena kita masih bernapas hari ini, itu bukti kesetiaan Tuhan. Engkau dan keluargamu malam hari ini masih bisa makan dan tidak kekurangan suatu apapun, itu bukti anugerah Tuhan yang terus, kesetiaannya, tangannya yang terus menyertai kita. Setelah ini kita akan menyanyikan satu pujian, walau ku tak dapat melihat rencanamu Tuhan. Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang gadis kecil yang buta sejak lahir. Dan orang tuanya bukan tidak berusaha, sudah berusaha untuk membawa anak ini ke dokter ahli supaya dia bisa melihat. Dan ketika dokter periksa, ternyata memang anak ini tidak bisa lagi melihat. Karena memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi matanya, dan dia akan buta seumur hidupnya. Tadinya anak itu begitu punya banyak mimpi. Dia pengen menjadi gadis yang bisa melihat, dan dia pengen bisa menjadi orang yang memandang semua keindahan dunia, dan mungkin dia berpikir kalau dia bisa melihat maka dia akan bisa melakukan segala perkara. Tapi ketika Tuhan berkata lain, ya, keadaan berkata lain. Banyak orang Kristen berpikir ketika dokter berkata dia sudah buta seumur hidup, lalu kita berpikir, oh Tuhan akan bikin mujizat dan dia akan melihat dalam nama Yesus. Ada yang seperti itu bisa terjadi, tapi ada yang Tuhan tidak izinkan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya rencana yang lain, yang lebih mulia. Mungkin hari ini doamu belum dijawab. Jangan kecewa, karena Tuhan itu punya sesuatu yang beda. Tadi sore seorang ibu menelpon saya, dia berkata, ibu tolong bantu doa. Anak saya mendaftar di sekolah favorit bu. Dan saya tadinya mengandalkan orang dalam untuk bisa membawa anak saya masuk. Dan ternyata setelah pengumuman, anak saya tidak lulus, tetapi menjadi cadangan. Saya minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan bahwa saya sudah mengandalkan manusia. Dan saya pengen ibu berdoa supaya anak saya bisa diterima, walaupun hari ini dia masih menjadi cadangan bu. Saya berkata kepada ibu itu, bu, rencana kita bukan rencana Tuhan. Ya, keberhasilan bagi anakmu itu bukan ketika dia raih semua cita-cita dan apa yang dia inginkan. Tapi keberhasilan anak kita itu adalah ketika dia mencapai apa yang Tuhan cita-citakan atas hidupnya. Dan ibu tidak usah berkecil hati atau apapun ketika nanti dikabarkan juga tidak masuk atau bagaimana bu. Tuhan lebih tahu rancangan yang terindah bagi hidup kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Anak yang buta ini, dia tidak bisa melihat secara fisik, tapi dia bisa melihat dengan mata iman bahwa rencana Tuhan indah atas hidupnya. Lalu terciptalah lagu ini saudara, dan saya percaya saudara semua tahu lagu ini. Bahwa sekalipun aku tidak bisa melihat Tuhan,